Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Asri Hidayah Ramadan, Masjid Jami Al Hidayah, Bapak Haji M. Sirajuddin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09, Bapak Rustandi. Yang kami hormati Ketua RT 01 hingga RT 013 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pembina Masjid Jami Al Hidayah. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al Hidayah. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman Ikatan Remaja Masjid Islam. Mohon maaf, teman-teman dari Ikatan Remaja Islam Masjid Jami Al Hidayah atau Ikrimah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Masjid Jami Al Hidayah yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan serta umur yang barokah sehingga kita bisa hadir pada hari ini di Masjid Jami Al Hidayah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah atau 2021 Masehi. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, Islam bisa berkembang sebagai hingga sekarang. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bergerak cuma ayah beberapa orang doang. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri sebagai MC pada hari ini. Saya Irsan Nusif mengoperasikan pengajian online pada hari ini via Zoom Bang Fahmi Dimas yang dikenal oleh Bang Nando. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang datang pada hari ini. Kami doakan semoga pada hari ini berjalan dengan lancar, baik secara online maupun secara offline di Masjid Al Hidayah, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan dikabulkan seluruh doa-doa yang dipanjatkan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk acara pada hari ini, bahwasanya saya izinkan saya untuk membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama, bahwasanya pada saat tadi pada maghrib kita sudah membacakan salawat Nabi yang dibimbing oleh Ustadz Elan dan Ustadz Agus. Dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Novendri Said SK. Yang kedua, pembukaan oleh MC. Yang ketiga, ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nisa dan juga sari tilawah oleh Saudari Isna. Yang berikutnya ada sambutan Ketua Yayasan Nurul Asri Hidayah Ramadan yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Sarifuddin SE dan SEMM. Yang selanjutnya barulah kita masuk ke acara utama, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Novendri Said SK yang insya Allah disambung oleh tanya jawab serta doa penutup. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21-22 dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudari Isna dan Saudari Nisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Isna dan juga Saudari Nisa. Semoga yang membacakan maupun yang mendengar ayat suci Al-Quran tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Asri Hidayah Ramadan yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Syarifuddin, SEMM. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih menikmati sebuah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada beliau, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan segala puji-puji yang paling mulia, yang paling indah, sebagai bukti cinta kita kepada baginda kita Rasulullah. Ketika seorang jatuh cinta, pasti yang keluar dari lisannya puji-pujian yang indah. Tidak ada orang yang jatuh cinta itu keluar dari kata-katanya caci maki, ya, atau kata-kata kasar atau menjelek-jelekan. Begitu pula kita ketika kita mencintai Rasulullah, maka yang keluar dari lisan kita terhadap beliau adalah semua puji-pujian. Ya, semua puji-pujian baik yang diajarkan oleh beliau maupun semua yang diajarkan oleh para ulama. Termasuk tadi salawat Fatih yang saya bacakan adalah diajarkan oleh para ulama yang masyhur di Nusantara ini. Ya, dengan pujian yang sangat indah. Ya, begitulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan pada hari ini, malam ini insya Allah kita sama-sama merayakan satu peringatan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana memang ini bukan merupakan syariat, ya, tetapi ini adalah sebuah budaya yang sangat penting, ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua umat Islam di akhir zaman. Dulu pernah dilaksanakan oleh dinasti Fatimiyah, kemudian sempat hilang, lalu kemudian ketika umat Islam berkali-kali kalah dan tidak berhasil merebut Yerusalem pada saat perang salib, kemudian pemimpin kita khalifah pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1183 Masehi, beliau mengumumkan kembali melanjutkan peringatan Maulid Nabi. Disitulah tumbuh kecintaan umat Islam kepada Rasulullah, tumbuh semangat pasukan-pasukan Islam, dan akhirnya berhasil merebut kota Yerusalem. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, Maulid Nabi digunakan untuk membangkitkan semangat umat Islam, apalagi sekarang. Sekarang ini kondisi umat Islam seperti yang Rasulullah kabarkan, bahwa umat Islam nanti banyak seperti buih di lautan, tetapi lemah. Ya, jadi sangat dibutuhkan momen-momen yang bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap Rasulullah, menumbuhkan keimanan kita. Maka acara ini akan terus kita laksanakan sebagai bukti dan sebagai salah satu cara untuk kita menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kalau sudah cinta, Bapak Ibu, apapun pasti akan diikuti. Kalau kita lihat anak muda sekarang cinta sama artis K-pop, dari model rambutnya, model bajunya, sampai kukunya diikuti semua, ya kan? Ya, semua. Kita bisa tanya, kita bisa lihat. Ya, siapapun yang dicintai pasti akan mengikuti orang yang dicintai. Begitu juga ketika kita cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan mengikuti beliau. Nggak mungkin kita mendakwakan sunnah kalau kita tidak tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Maka momen ini tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berpanjang lebar, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Ustadz kita yang akan mengisi kajian pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu, diberikan tambahan iman dan istiqomah sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Syarifuddin atas sambutannya. Acara selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Nofrindi Said SK
Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kedinginan ini Bapak Ibu ya. Lembek semuanya nih. Tadi udah disampaikan oleh Pak Yayasan kita supaya kita penuh dengan semangat ya. Karena intinya Maulid itu adalah memberikan sugesti, spirit kepada umat Islam yang selama ini sudah jauh dari semangat. Oleh karena itu saya ulang nih salamnya biar keras sedikit ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنور وجهه أشرقت له الظلمات. القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, wabil khusus kepada Bapak Ketua Yayasan Pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, kepada para asatiz, para asatidzah dan para mudaris-mudarisah di sekolah Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah ini, dan juga kepada adik-adik kami remaja, pemuda-pemudi yang sangat luar biasa pada malam hari ini untuk memandu kegiatan syiarnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bersyukur kita kepada Allah. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Kasiat, sudah sekian lama kita tidak mengadakan taklim, sudah lama kita tidak mengadakan tabligh akbar ya, karena pandemi ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dalam momentum 2012 Rabiul Awal ya, pada tahun ini 1443 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan ya, berkenaan dengan tentang Maulid ya. Sekalipun setiap orang ini berbeda cara pandangnya dalam menyikapi peringatan Maulid, ya itu boleh-boleh saja. Setiap orang dia punya dalil, punya dasar tersendiri, tapi jangan sampai merusak ukhuwah kita ini. Masjid ini adalah masjid yang sangat besar dan potensi yang sangat luar biasa untuk kita duduk bersama membicarakan persoalan-persoalan umat ini. Apalagi kita sudah punya pendidikan yang sangat besar, jangan sampai kena persoalan-persoalan yang menyebabkan kita ini lalu menyebabkan kita ini
tidak lagi bertegur sapa, tidak lagi duduk bersama dalam melaksanakan ubudiyah kita dan amalia-amalia kita di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Maulid ini memang kalau dilihat dari sisi hadisnya ataupun berdasarkan rujukan dari Al-Qur'annya tidak ada, ataupun berdasarkan daripada riwayat-riwayat. Hanya saja tadi sudah disampaikan bagaimana ghirah umat Islam ketika Sultan Alauddin Al-Ayyubi itu bagaimana memberikan spirit terhadap umat Islam yang sudah mulai melemah semangatnya, sehingga diadakanlah peringatan Maulid untuk membangkitkan kembali semangat yang sudah lemah itu tadi. Nah, kita ini apalagi adik-adik remaja, kalau seandainya tidak diadakan kegiatan-kegiatan ini, Masya Allah mereka akan lebih cenderung untuk mengenal figur-figur yang lain daripada figurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ekspresi luapan kecintaan umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, sepanjang ekspresi itu tidak menyalahi syariat yang ada. Nah, insya Allah di sini nggak menyalahi syariat, ya. Insya Allah kita tidak menyalahi syariat. Tadi dibacakan salawat, kita anjurkan banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya sedikit dalam peringatan Maulid ini kita akan mengemukakan bagaimana interaksi sosial Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan masyarakatnya, dalam kehidupan rumah tangganya, lalu dalam kehidupan dengan tetangganya, dalam kehidupan dengan umatnya, termasuk juga dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam hadis itu disebutkan yang diceritakan oleh Abu Dzar itu Allah telah mengutus sebanyak 120.000 nabi. Ini menurut Abu Dzar Al-Ghifari dengan 313 rasul. Tapi hadis ini ada yang melemahkan. Lalu ditanya lagi, menurut hadis Abu Umamah, hadisnya sahih, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sebanyak 124.000. Kalau hadis dari Anas tadi itu 120.000 nabi dengan 313 rasul. Tapi menurut Abu Umamah 124.000 nabi dan 315 rasul. Nah, ini yang agak sahih hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak Allah mengutus nabi membawa kabar, membawa berita tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Lalu diutus para rasul, yang mana rasul ini adalah membawa risalah yang ada kaitannya dengan kehidupan ubudiyah kepada Allah, dan juga ada kaitannya dengan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari sekian banyaknya nabi yang diutus, sekian banyaknya rasul yang diutus oleh Allah, ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui yang sampai kepada kita? Ada 25 nabi dan rasul. Itu pun barangkali kita juga masih banyak yang tidak hafal. Yang hafal barangkali anak-anak kita di madrasah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih hafal enggak? Nabi yang pertama hafal, nabi yang terakhir hafal, nabi yang di pertengahan hafal enggak? Sudah lupa. Nah, ini harus kita kenal. Kalau seandainya Allah mewajibkan kepada kita untuk mengetahui 124.000 nabi, 315 rasul, puyeng palanya. Lalu kemudian dipangkas lagi oleh Allah, dari 25 nabi dan rasul ada 5 nabi
dan Rasul yang digelar dengan ulul azmi. Ulul azmi. Nah, ini pelajaran anak-anak kita di madrasah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, pelajaran anak-anak kita. Nabi ulul azmi yaitu Nabi apa itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu diperkenalkan lagi oleh Allah kepada kita ini 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Diperkenalkan 5 nabi ulul azmi yang memiliki keteguhan kesabarannya yang luar biasa, ujiannya yang sangat luar biasa. Bukan berarti nabi yang lain tidak dapat ujian, tapi ini digelar dengan ulul azmi karena memang dia melebihi kesabarannya, tingkat kesabarannya yang sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian 5 ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada lagi disebutkan dalam Al-Quran 2 kategori nabi yang disebutkan sebagai, tadi dibacakan oleh anak-anak kita, uswatun hasanah. Nabi uswatun hasanah. Nah, itu Nabi siapa itu? Ya, Nabi uswatun hasanah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Nanti bisa dibuka Al-Qurannya. Yaitunya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalat wassalam. Itu dalil pertama. Kemudian dalil kedua dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-6 yang juga menyebutkan Nabi Ibrahim adalah sebagai Nabi uswatun hasanah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut uswatun hasanah? Karena memang beliau sangat tegas menolak penyembahan terhadap berhala. Ya, begitu ketegasan Nabi Ibrahim. Ketika kaumnya itu menolak untuk diajak, termasuk ayah beliau yang bernama Azar, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri darinya. Nah, keteguhan beliau inilah dalam hadapi Raja Namrud dengan ujiannya, ya, yaitunya menyembelih putra beliau Nabi Ismail. Lalu juga berkhitan dalam usia beliau 80 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Sini ada nggak yang kita 80 tahun? Insya Allah nggak ada ya Ustaz ya. Khitannya pakai kampak. Berat ujiannya. Ya. Kalau Mas Dimas dulu khitannya umur berapa? Umur berapa? Umur 7 tahun. Coba kalau umur 80 tahun di khitan. Berat minta ampun. Kalau sekarang enak khitannya anak-anak kita. Ya, pakai laser, enggak terasa. Nabi Ibrahim diperintahkan di syariat untuk berkhitan bil qudum. Nah, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali rintangan dan ujian beliau. Banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dikenal dengan uswatun hasanah. Surat apa tadi? Al-Mumtahanah ayat ke-6 dan Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan ke-6. Silakan nanti dibuka Quran. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang tergolong pada Nabi uswatun hasanah, itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca tadi ya oleh anak-anak kita. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha الآخر وذكر الله كثيرا. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagi siapa Nabi Muhammad ini menjadi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau orang yang tidak ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak menjadi uswatun hasanah Nabi kita ini. Dan orang yang berharap nanti bertemu dengan Allah pada hari kiamat, keyakinan mereka akan adanya hari kebangkitan. Karena dia berharap nanti bertemu dengan Allah di hari yaumil akhir, dia banyak menyebut nama Allah. Berzikir, bertasbih, bertahmid, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bagi orang yang berharapkan rahmat Allah. Kalau orang yang enggak mau dapat rahmat Allah, tidak menjadi uswatun hasanah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ekspresi kecintaan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ya, kita tidak tahu kecintaan mereka itu melebihi dari kecintaannya kepada dirinya. Kecintaan mereka melebihi daripada kecintaan mereka itu terhadap anak-anak mereka, istri-istri mereka, harta benda mereka, bahkan jiwa mereka. Kalau kita ekspresi kita dengan mengenang sejarahnya, mengambil iktibar dari perilakunya, dari sikapnya, itu ekspresinya. Ekspresi kita seperti ini mengadakannya. Kalau ekspresi dahulu lain lagi ceritanya. Kalau di luar negeri lain lagi. Kemarin viral di medsos itu bagaimana di Inggris, umat Islam di Inggris, ya Bapak Ibu ya pernah lihat kan? Itu mereka pawai keliling kota, mengekspresikan mobil-mobil, bus-bus yang ada di sana itu ditulis Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini kan syiar. Ada nggak pada masa Nabi? Memang nggak ada pada masa Nabi yang kayak gini. Cuma ekspresi itu diwujudkan dalam bentuk kecintaan seperti apa yang mereka punya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati, menghargai, ya, ketika terselamatkannya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Bapak Ibu pernah dengar sejarah bagaimana? Apa ekspresi Nabi dengan umatnya? Ketika Nabi telah melaksanakan ibadah puasa di 10 Muharram, lalu pada tanggal 9 Muharram, orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa. Mereka puasa apa? Hai orang-orang Yahudi, kalian puasa kenapa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami teringat 9 Muharram itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Dan Allah menyelamatkan Nabiullah Nabi Musa. Musa adalah Nabi kami. Apa kata Nabi? Andaikan saya masih hidup tahun yang akan datang, kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa, karena beliau adalah kakek kami. Andaikan saya masih hidup tahun yang akan datang, kata Nabi, maka aku akan berpuasa tanggal 9 Muharramnya. Ekspresi Rasulullah sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa? Tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Beliau berpuasa sehingga menjadi sesuatu yang sunnah kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kita puasa di Tasu'anya tanggal 9 Muharramnya, lalu tanggal 10 Muharram. Itu ekspresi, lalu menjadi sunnah bagi Nabi kita dan juga bagi umatnya. Saat ini kita, apa yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hanya bisanya duduk-duduk di masjid dengarin ceramah. Kami tidak bisa berjihad seperti mereka-mereka yang telah mengorbankan jiwanya. Kami tidak bisa berjihad seperti mereka-mereka yang telah mentaruhkan darah mereka tertumpah untuk membela agama Allah, untuk membela Rasulnya. Yang bisa kami lakukan hanya begini, ya Allah, kita serahkan sama Allah. Yang begini-begini pun juga ada juga yang marah lagi. Na'udzubillahi min zalim. Bagaimana Bapak Ibu kita lihat ekspresi para sahabat-sahabat Nabiullah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ia bersembunyi di Gua Sur. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi hijrahnya kapan Bapak Ibu? Bulan Rabiul Awal. Sebelum berhijrah ke Madinah itu bersembunyi dulu di Gua Sur itu. Apa yang terjadi? Nabi bersembunyi di saat itu, ketika itu Nabi
ditutupi oleh Abu Bakar supaya jangan kelihatan oleh kaum kafir Quraisy. Ditutupi Nabi. Sedikit saja kafir Quraisy melihat ke dalam gua itu, maka mereka bisa tertangkap oleh pembunuh bayaran dari kafir Quraisy. Abu Bakar menahan sakit yang sangat luar biasa ketika ia digigit oleh binatang, dan dia sama sekali tidak mau Rasulullah SAW tersentuh, dan Rasulullah SAW selalu berdampingan dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar dalam ayat disebutkan? Kata Nabi SAW, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, begitu Abu Bakar melindungi nabinya, melindungi Rasulullah SAW, sampai beliau pun menahan sakit begitu digigit oleh, dalam riwayat itu, seekor kalajengking, tetapi beliau tidak ingin itu terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Ini ekspresi kecintaan beliau kepada Nabi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari itu semua, tentunya ada juga yang mengekspresikan bukti kecintaan kepada Nabi. Dia tidak mau mengadakan seperti ini. Ya silakan, itu ekspresi. Karena dianggap sesuatu yang menyalahi sunnah. Tetapi jangan sampai saling gontok-gontokan. Jangan sampai menyalahkan yang lain. Nanti di akhiratnya nanti ketemu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan Nabi yang harus kita tanamkan dalam kehidupan keseharian kita? Bagaimana perilaku Nabi, interaksi sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kehidupan beliau beribadah kepada Allah. Mari kita lihat, Bapak Ibu. Dalam solatnya Nabi, yang paling khusyuk solatnya siapa, Pak? Adalah Rasulullah. Yang paling bagus solatnya adalah Rasulullah. Kalau kita ini belum tuh. Maka oleh karena solat para sahabat pun, sekalipun Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana seperti aku solat. Nah, di sini sahabat melihat berbagai macam. Utsman bin Affan melihat Rasulullah solatnya begini. Ali bin Abi Thalib melihatnya begini. Dan Rasulullah SAW melakukan solat tersebut juga sesuai dengan kondisinya. Kondisi, ada yang ketika Nabi itu mau sujud, ada yang lututnya dahulu, ada juga yang tangannya dahulu. Dari satu sisi riwayat sahabat ini begini, sahabat ini begini, tapi tidak menyalahi dan tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Sepanjang itu dalam berkaitan dengan masalah-masalah hal yang furu'iyah. Nah, kita lihat, kita hanya melihat bagaimana Nabi yang khusyuk solatnya. Nabi SAW yang solatnya lama, panjang bacaan ayatnya. Nah, tapi Nabi dari sisi lain, dalam satu kondisi tertentu, Nabi menyuruh untuk meringankan solat. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi menyuruh kita meringankan solat? Nah, ada ketika di saat Rasulullah SAW melaksanakan solat, dalam hadis yang diriwayatkan, ketika itu aku bermaksud untuk melamakan bacaanku di dalam solat, tetapi di saat solat aku dengar suara anak kecil yang menangis. Maka di saat itu aku mempersingkat bacaanku. Nah, apakah ini bukan suatu akhlak yang sangat hanya mementingkan diri sendiri, tapi itulah akhlaknya Rasulullah di dalam ibadah kepada Allah pun juga begitu. Coba bayangkan, ya, masa bodoh dengan anak kecil yang nangis. Ayat udah diponis tadi, ayatnya panjang kayak gitu. Coba Bapak Ibu lihat, begitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita solat untuk qumu lillahi qanitin, ya, tegak melaksanakan solat itu dengan khidmat. Tetapi dari satu sisi juga Nabi SAW ketika beliau sedang solat, lalu cucu beliau naik main kuda-kudaan di atas pundak beliau. Itu sangat lama kali Nabi itu dalam keadaan sujudnya lama sekali. Kalau kita ini barangkali masa bodoh, ya sudahlah, masa mikir anak kecil mengganggu aja nih, anak kecil sholat. Sehingga sahabat pun bertanya selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa lama sekali dalam sujudnya kita hari? Kalian tahu bahasanya ada cucuku yang sedang main kuda-kudaan itu. Kalau nanti terlalu cepat,
maka dia belum puas. Subhanallah. Hebat enggak Nabi Bapak Ibu? Yang khusyuk solatnya. Ini dari sisi solatnya. Belum lagi Nabi SAW itu bagaimana pula Nabi itu mengetahui, memahami, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 454 yang disanadkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan solat zuhur nih Bapak Ibu di Madinah. Solat zuhur di Madinah 4 rakaat. Ya, Nabi SAW baru memulai rakaat pertama, lalu kemudian ada salah seorang pengen buang air. Biasalah, setan itu suka godain kita ya. Di saat kita sudah mau sholat, mau takbir, lalu kemudian ada setan yang godain. Lalu kemudian orang ini keluar dari masjid. Mereka itu pergi buang air ke Baqi. Antara Masjid Nabawi dari Baqi lumayan juga sih jaraknya ya. Ada sekitar berapa meter lah? Ya, ada 300, 500, barangkali 500 meter ada kali. Apa yang terjadi? Karena memang Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama ini. Rakaat pertama ini dari hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 545. Nanti kita lihat lagi dalam riwayat yang lain. Nabi memanjangkan rakaat pertama dan keduanya dan memendekkan pada rakaat ketiga dan keempat. Karena Rasulullah SAW menyadari betul, ya, tapi tidak sampai menyalahi syariat, itu ya. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya masih pergi buang air ke Baqi, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian dia sempat ke keluarganya, pulang ke rumah sebentar, nggak tahu apa kerjaan di rumah. Lalu kemudian pergi lagi berwudu, lalu kemudian lanjut ke masjid lagi untuk mengejar sholat zuhurnya tadi. Dia dapatin Nabi Sadak masih berada pada posisi rakaat pertama, belum masuk rakaat kedua. Coba bayangkan. Subhanallah. Jadi memang sangat luar biasa. Salat sudah aturannya, tetapi di saat momen tertentu Rasulullah SAW dengan tidak menyalahi syariat yang ada, beliau sangat toleransi terhadap mereka-mereka ini. Nah, kemudian juga dalam hadis misalnya, Nabi SAW itu kalau jadi imam, nah, ya ini kami ini imam-imam masjid, biasanya kalau jadi imam selesai sholat, itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita seorang imam untuk menghadap ke jemaah. Itu hadisnya sahih. Ya. Nah, apa sebetulnya hikmah di balik itu? Supaya tidak ada prioritas diri dari seorang imam. Tidak ada kesombongan. Dia lihat orang lain, dia lihat jamaahnya. Mengekspresikan ketawaduannya kepada yang lainnya. Lalu kemudian Nabi SAW juga kalau engkau berdoa, jangan doa sendiri apabila engkau menjadi imam. Ikutkan doa untuk jamaahmu. Karena mereka ini adalah berharap untuk selalu didoakan. Dari hadis juga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nabi sangat memperhatikan dalam hal-hal yang ibadah seperti ini. Belum lagi bagaimana riwayat-riwayat para istri Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana ketika Nabi dalam solatnya beliau tegak. Tegaknya beliau seperti pohon yang berdiri tegak. Dalam khidmat, dalam berdirinya. Kemudian juga sampai beliau dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika bersujudnya Nabi itu sampai bengkak kakinya. Nah, coba kita lihat. Tetapi dari satu sisi beliau adalah orang yang paling sangat luar biasa memberikan rukhsah. Pada suatu kali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai Nabi salat, mukanya pucat pasi. Ya. Tidak zikir, tidak berzikir, selesai salat assalamualaikum lalu Nabi langsung ke kamar Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Bapak Ibu? Ummu Salamah adalah istri beliau. Begitu Ummu Salamah, aku melihat ya Rasulullah, aku melihat dari mukamu, dari wajahmu begitu pucat hari ini ya Rasulullah. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apakah engkau sakit ya suamiku? Begitu selesai sholat Nabi langsung ke kamar. Lalu dikatakan, wahai Ummu Salamah, selesai aku sholat, aku teringat kita masih punya uang 7 dinar yang aku simpan di balik
kasur tidurku. Ada 7 dinar kepingan uang, di mana di situ aku teringat belum sempat aku sedekahkan. Subhanallah. Lalu aku tidak bisa menjamin kalau seandainya aku mati sementara aku belum bersedekah. Ini bagaimana dengan kita kali Pak? Nabi selesai sholat, dia teringat uangnya, lalu belum disedekahkan. Maka beliau ambil, dia bayarkan sedekah itu. Demikian juga riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Nabi itu di saat sakit beliau katanya teringat juga uang yang didapatkan dari kemarin dari bersama Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin 7 dinar. Lalu kemudian juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah yang kemarin yang kita dapatkan 7 dinar itu telah engkau sedekahkan?" "Aku lupa ya Rasulullah." Lupa. Biasalah ibu-ibu kalau biasanya ya kalau urusan sedekah saya lupa ya. Makanya bapak berkewajiban untuk mengingatin istri-istri. Tapi Ummul Mukminin benar-benar lupa, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang terjadi? "Wahai Aisyah, kenapa engkau tidak cepat mengambil uang itu? Engkau tahu enggak?" Kata Rasulullah SAW. Bahkan Nabi di saat sakit beliau itu masih teringat itu. Yang belum disedekahkan oleh Aisyah. Beliau pingsan. Setelah siuman kembali, maka segerakan uang yang engkau simpan itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Makanya dikenallah Nabi kita Muhammad SAW ini, beliau seorang yang sangat luar biasa dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam berinteraksi sosial. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan bagaimana kedermawanan Nabi, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian dalam satu riwayat hadis disebutkan pada suatu kali Nabi keluar dari rumahnya. Nabi keluar dari rumah, pakaian agak kurang bagus, ya. Nabi pakaiannya kurang bagus, lalu kelihatan oleh salah seorang ibu-ibu. Lalu ibu ini berniat untuk menghadiahkan sebuah burdah kepada Rasulullah itu, ya, berniat untuk memberikan burdah. Setelah itu diberikan kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, izinkan aku memberikan hadiah kepadamu agar engkau memakai baju yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu manfaat bagi diriku." Subhanallah. Diterima oleh Rasulullah dengan senang hati. Rasulullah dapatkan hadiah. Biasanya Nabi itu sangat menghargai hadiah, ya Bapak Ibu. Maka terkenal dalam hadis Nabi yang menyebutkan, ya, hargailah ya hadiah yang diberikan oleh saudaramu, oleh tetanggamu, sekalipun cuma kikil kambing. Jadi itu hadiah. Maka Rasulullah SAW sangat menghargai dan beliau pun juga senang dengan burdah itu, senang dengan baju yang diberikan oleh seorang ibu tadi itu. Lalu dipakai oleh Nabi, selang beberapa lama dipakai oleh Nabi SAW. Lalu datang seorang sahabat. Ya, Nabi baru memakai itu baju, datang seorang sahabat. "Ya Rasulullah, indah sekali burdah ini. Bagaimana kalau engkau memberikannya kepada aku? Karena sesungguhnya aku sangat senang, sangat membutuhkan." Tapi Nabi juga butuh. Tapi orang ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Aku lebih membutuhkan daripadamu ya Rasulullah." Masya Allah, Bapak Ibu. Langsung Rasulullah menyerahkan burdah tadi, ya, pakaian yang diberikan tadi kepada salah seorang sahabat ini. Apa yang terjadi? Lalu kemudian sahabat yang lain mendatangi. "Hai fulan, engkau terlalu tega. Ya, engkau sungguh tahu bahwasanya Nabi SAW itu apabila beliau diminta, beliau tidak pernah menolak. Beliau pun apabila memberi tidak pernah kenal takut dengan miskinnya, tidak takut dengan ruginya." Orang ini mengambil kesempatan seperti itu, diberikan. Apa jawab orang sahabat ini, Bapak Ibu sekalian? "Saya butuh baju yang pernah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW itu. Dia minta diberikan oleh Nabi SAW, tapi aku akan butuh kalau seandainya nanti aku wafatkan oleh Allah, aku dimatikan oleh Allah SWT setelah ini, maka aku ingin baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah itu menjadi kain kafanku." Benar. Tidak lama selang beberapa hari kemudian orang tadi meninggal, dikafankan dengan baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW.
Kenapa? Ekspresi beliau, orang ini kecintaannya kepada Nabi. Dari satu sisi Nabi SAW itu tidak pernah menolak setiap orang yang meminta kepadanya. Ada lagi dalam satu riwayat lain hadis yang menyebutkan, ya, bagaimana seseorang Arab Badui datang kepada Nabi dengan meminta sesuatu. Ini riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW meminta satu, lalu keesokan harinya orang ini datang lagi sama Nabi, minta lagi. Lalu keesokan harinya datang lagi, minta lagi. Biasanya begitu. Dia mengemis terus sehari dua hari. Tidak pernah Rasulullah SAW menolak dari setiap pemberian yang setiap orang yang meminta kepada beliau. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sehingga sampai Nabi mengatakan kepada orang ini, kalau masih ada yang tersisa dari apa yang aku miliki, silakan kau ambil. Kalau toh masih tidak ada, silakan utang dulu. Maka aku yang akan membayar nanti jika engkau memang butuh kepada hal itu. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar mendekati Nabi. Ya Rasulullah, hendaklah engkau memberi sesuai dengan kemampuanmu ya Rasulullah. Bukankah Allah telah mensyariatkan kepadaku, sesungguhnya orang yang berinfak, bahwa sesungguhnya orang yang selalu memberiku tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Tidak ada orang yang bersedekah, tidak ada orang yang senang memberi itu, dia tidak akan pernah miskin selamanya. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah, karena beliau mengingat sebuah doa dari malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tidaklah seorang hamba pun yang tahu di waktu subuh kecuali turunnya dua orang malaikat. Lalu malaikat satu berdoa kepada a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, tambahkan rezekinya orang yang berinfak selalu. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakan, hancurkan orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah. Subhanallah. Banyak sekali riwayat-riwayat Bapak Ibu kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau dari sisi lain? Ini kalau kita lihat tadi belum dari sisi ibadahnya. Sisi ibadahnya sudah kita sampaikan sebagian. Ya, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian dapat kita lihat lagi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian, kita dihidangkan makanan di depannya. Kalau kita ini biasanya makan yang kita cari yang mana Pak? Yang mengenyangkan atau memang yang banyak atau yang nikmat? Gimana? Biasanya yang enak ya, yang nikmat. Nabi SAW pernah dites oleh sahabat. Karena Nabi dalam hadisnya disebutkan Rasulullah SAW itu tidak pernah mengomentari makanan. Apapun yang ada di depan itu ini makan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mencaci, tidak pernah meninggalkan kesan negatif terhadap apa saja makanan yang ada di depannya. Tentunya yang halal. Pada suatu kali, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan oleh satu kaum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid. Ya, di suatu kampung dijamu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid bin Walid. Lalu kemudian bersama Khalid bin Walid. Lalu ketika Nabi makan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu an, apa yang terjadi Bapak Ibu? Khalid disuguhkan makanan berupa dhab. Apa yang terjadi? Lalu kemudian, ya Rasulullah, ini baru saatnya engkau mengomentari apakah makanan ini engkau makan atau tidak. Apa jawab Nabi ketika itu? Kalau aku suka maka aku akan makan. Jikalau aku tidak suka maka akan aku tinggalkan. Hanya saja makanan seperti ini ya, tidak ada di kampungku, tidak ada di wilayahku, tidak ada di desaku. Subhanallah. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa? Hah? Oh, 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi di web. Tapi materi saya banyak banget ini berkenaan dengan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Rasulullah menghadapi makanan. Belum lagi dengan sahabat-sahabatnya, berinteraksi sosial dengan istri-istri beliau.
Bagaimana dengan Nabi SAW dengan istrinya Aisyah, memanggil dengan Aish, Waish, bahasa-bahasa yang romantis, bahasa-bahasa kesayangan. Dipanggil dengan Humairah. Subhanallah. Nabi SAW pernah juga dalam satu perjalanan menghibur Aisyah dengan berpacu lari. Pernah nggak bapak-bapak pacu lari sama istri? Jarang kan? Kalau lari pagi aja berkata sendiri, istrinya nggak diajak. Nabi SAW sangat menghargai sekali hal itu. Ya. Lalu kemudian apalagi? Nabi juga nonton berdua bersama Aisyah di Masjid Nabawi ketika ada orang Habasyah perang-perangan. Nabi menonton bersama Aisyah. Romantis sekali. Aisyah menempelkan dagunya, menampilkan pipinya di hadapan Rasulullah SAW, menikmati indahnya sebuah pertunjukan tersebut. Salah seorang istri beliau yang bernama Sofia, ketika hendak menaiki ontanya, ya, beliau tidak bisa naik ke atas ontanya karena onta terlalu tinggi. Rasulullah yang mulia mengangkat pahanya, wahai Sofia, istriku tersayang, istriku tercinta, engkau angkat kakimu di atas pahaku ini, silakan engkau naik ke atas onta. Subhanallah. Kita ada kayak gitu, Pak. Ini. Jadi Rasulullah SAW ibadahnya khusyuk, ibadahnya khidmat sangat luar biasa. Tapi dalam kehidupan berumah tangga, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang baik terhadap istrinya, terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Dan saya membuktikan hal itu adalah menjadi orang yang terbaik bagi keluarga saya. Subhanallah. Banyak riwayat-riwayat lain. Oh Pak, bagaimana kalau seandainya Nabi kan dengan Aisyah, kan Aisyah masih mudah, gampang diajak jalan, pacu lari dan sebagainya. Riwayat lain menyebutkan Nabi SAW bersama istri beliau yang bernama Ummu Salamah, itu usianya 60, juga diajak pacu lari. Tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan istrinya. Jadi Nabi itu tidak hanya sekedar zikir-zikir, tidak. Pada suatu kali Nabi SAW sedang taklim seperti kita ini, Bapak Ibu, lalu lihat istrinya di depan. Dia melihat, ingin mendengar suaminya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, aku tinggalkan bila sebentar. Ummul Mukminin sedang memanggil. Subhanallah. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kecintaan beliau, belum lagi anak kecintaan beliau, kesetiaan beliau demikian juga terhadap para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga itu pun dibuktikan oleh istri-istri beliau semuanya. Mereka selalu berbuat dan ingin selalu mendapatkan yang terbaik dari sisi Rasulullah SAW. Berlomba-lomba istri-istri beliau untuk menjadi orang yang dihargai oleh Nabi. Yang terjadinya cemburu itu wajar saja dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah potret kehidupan Nabi kita dengan istri-istri beliau. Belum lagi dengan sahabat. Bahkan salah seorang sahabat mantan budak yang menjadi khadamnya Rasulullah, Thauban. Bagaimana kisah Thauban, Bapak Ibu sekalian? Yang tadinya diberdekakan oleh Nabi, diislamkan oleh Nabi, lalu kemudian dia menjadi pembantu Nabi SAW, melayani Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Thauban ini tidak mau lagi menatap bumi ini, tidak melihat lagi alam ini. Ya Rasulullah, jikalau aku tidak bisa lagi menatap wajahmu ya Rasulullah. Ini pembantu beliau. Bayangkan, lebih baik butakan mataku ini. La ilaha illallah. Kenapa? Karena seolah-olah cahaya telah gelap. Dia minta supaya dibutakan oleh Allah matanya. Karena ekspresi kecintaan kepada beliau. Ini khadam beliau. Belum lagi Anas bin Malik radhiyallahu an. Bagaimana sejarahnya Anas bin Malik radhiyallahu an? Beliau adalah dari kecil, dari usia 8 tahun itu sudah diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk membantu Nabi, menjadi pendamping Nabi. Makanya Anas bin Malik itu dapat ranking 10 besar mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Apa cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Aku selama 10 tahun bersama Rasulullah yang selalu
aku mendampingi beliau. Yang menjadi pesuruh Nabi SAW, tidak ada sedikit pun kata-kata kasar terhadap aku. Tidak pernah menghujat, tidak pernah memaki. Subhanallah. 10 tahun Anas bin Malik dalam melayani Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang membatasi kita ya, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, inilah momentum untuk menceritakan semuanya supaya adik-adik remaja, anak-anak kami tahu siapa itu Nabi kita, siapa itu Rasulullah Muhammad SAW yang selama ini kita cuma kenal dengan namanya, tetapi banyak sekali kita tidak paham bahwa bagaimana interaksi sosial Nabi dengan kehidupan ini. Yang tahunya cuma Nabi duduk di masjid, yang tahunya Nabi cuma sholat, tetapi interaksi sosial beliau, kenapa beliau digelar dengan Al-Amin? Beliau seorang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy pun juga menitipkan barang-barangnya kepada Nabi jikalau mereka keluar kota. Pergi dari tempatnya, titipkan sama Muhammad. Orang yang amanah. Subhanallah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana humornya Rasulullah dengan para sahabat. Salah seorang nenek-nenek misalnya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta didoakan agar aku nanti bisa masuk surga bersamamu ya Rasul. Apa jawab Nabi? Cerita sama nenek-nenek. Nenek-nenek nggak ada di surga. Nenek-nenek tidak ada di surga. Lalu berlinang air mata, menangis sejadi-jadinya seorang nenek-nenek tadi ketika Nabi menyampaikan berita itu kepada beliau. Lalu kemudian Nabi tersenyum, wahai nenek, bukan nenek itu yang aku maksudkan. Sesungguhnya nenek-nenek yang ada di surga tidak ada. Mereka semuanya adalah muda-muda belia semuanya. Subhanallah. Baru girangnya sangat luar biasa Nabi itu kepada seorang nenek-nenek. Itu yang dimasukkan oleh Nabi. Ini humor yang mendidik. Ya. Kadang-kadang kita kalau bercanda bagaimana Bapak? Ada bohongnya ya. Nyakitin gitu. Tapi setelah diberitahukan oleh Rasulullah SAW yang dimaksudkan tidak ada nenek-nenek di sorga, orang yang tua-tua yang sekarang ini nanti muda belia kembali. Ini udah selesai nih apa nih Bapak Ibu, masih serius banget nih Mas Pak. Masih banyak lagi ceritain. Ya. Masih kayaknya masih berharap nih, tapi karena waktunya Pak ya, saya masih banyak punya cerita kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan sekelumit yang dapat kita perkenalkan dalam memperingati ya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ini, karena memang kita juga di bulan Rabiul Awal menurut Ibnu Katsir kelahiran Nabi, dan juga di bulan Rabiul Awal itu pula wafatnya Rasulullah SAW. Ya, inilah yang disebutkan dalam surat Ali Imran 144 tadi itu, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul dan telah berlalu pula rasul-rasul sebelumnya. Jadi rasul-rasul sebelumnya juga telah diwafatkan oleh Allah. Lalu Allah sebutkan afa immata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Apakah disebabkan karena nabimu Muhammad ini diwafatkan oleh Allah atau dia terbunuh di medan perang? Ya. Lalu engkau berpaling dari agama ini? Lalu engkau tidak lagi menjadi seorang muslim? Lalu engkau tidak lagi mengenal kepada Rasulmu? Lalu kamu tidak lagi mengenal kepada kitab sucimu? Wa may yanqalib ala aqibaihi. Barang siapa yang berpaling dari agamanya, berpaling dari ajaran Rasulnya, fala yadurrallaha syai'a, sedikit pun tidak akan memberikan mudarat bagi Allah. Nabi kita cuma lebih kurang 63 tahun. Nabi-nabi dahulu umurnya panjang-panjang. Tetapi taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Nabi tinggalkan Al-Quran dan Sunnah ini. Manakala kita berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya belum puas rasanya, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kembali kita membuka bagaimana sirah nabawiyah ini dapat kita kemukakan supaya dapat lebih jauh kita mengenal tentang kepribadian, bagaimana interaksi sosial akhlak-akhlak Rasulullah yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu langsung doa. Ya, baik Bapak Ibu, rasanya tidak ada yang bertanya, kita langsung berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini memberikan keberkahan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan naimin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini kami berzikir, bermunajat kehadirat-Mu ya Allah, bermohonan ampunan akan dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup bersama kami di alam dunia yang fana ini, orang tua kami yang telah mendahului kami di alam barzahnya ya Allah. Berikanlah ya Allah tempat yang lapang di sisi-Mu ya Allah bagi mereka. Jadikanlah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah yang dapat kami ekspresikan untuk selalu mengingat jasa-jasa Rasul-Mu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak bisa berjuang bersama Rasul yang hidup di zamannya ya Allah. Kami tidak bisa mengorbankan harta kami dan jiwa kami, anak-anak kami untuk berjuang demi agama ini ya Allah. Berjuang bersama Rasul-Mu ya Allah, seperti mereka-mereka yang telah hidup bersama Rasulullah dengan para sahabatnya dan orang-orang yang telah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Catatkan sebagai satu kebaikan dan bukti kecintaan kami kepada Rasul-Mu yang mulia. Jadikanlah dari setiap langkah yang kami langkahkan ke masjid ini menjadi sesuatu yang mengangkat derajat kami di sini, dan jadikan langkah-langkah kami ya Allah untuk menebus segala dosa-dosa kami. Ya Rahman ya Rahim, tanamkan selalu ketauladanan yang ada pada diri Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat kami contoh dalam kehidupan kami ya Allah. Dalam kehidupan kami berumah tangga, dalam kehidupan kami berinteraksi sosial, dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya Allah. Ya Rahman, berikan kekuatan dari segala kelemahan hidup, berikan ilmu dari segala kebodohan, berikan kecukupan dari segala kekurangan, berikan ketenangan dari segala kegelisahan hidup. Ya Rahman, angkat segala wabah ini dari kehidupan kami ya Allah. Tegakkan ya Allah kebenaran di muka bumi ini ya Allah. Engkau tunjukkan kami kepada jalan kebenaran-Mu ya Allah. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Tunjukkan, lihatkan pada kami yang hak itu adalah hak, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu adalah batil, dan berikan kami kekuatan untuk menegakkan yang hak dan menjauhkan yang batil itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان